Kalau kita ngomongin akuntansi, pasti yang kebayang angka kan, laba, rugi, neraca, ya kan? Tapi pernah kepikiran nggak apa sih yang sebenarnya ada di balik angka-angka itu? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah alat manajemen yang bisa ngubah total cara pandang kita soal nilai sebuah perusahaan. Jauh banget melampaui laporan keuangan yang biasa kita lihat. Laba kuartal ini mungkin gila-gilaan. Keren banget, tapi yakin 5 tahun lagi masih bisa kayak gini? Laporan keuangan tradisional itu, jujur aja, kayak kita ngelihat dari spion mobil. Penting sih, tapi nggak bakal ngebantu kita ngelihat tikungan tajam yang ada di depan. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa pegang setir buat nentuin masa depan? Ini dia masalahnya. Kalau kita cuma fokus sama angka di laporan keuangan, kita itu kayak kapten kapal yang cuma peduli sama kecepatan kapal, tapi bodo amat sama kondisi mesin atau kepuasan kru kapalnya. Kita butuh cara pandang yang baru, semacam kokpit manajemen yang nunjukin nggak cuma angka finansial, tapi juga kesehatan mesin bisnis yang bakal ngebawa kita sampai tujuan. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita akan bedah kenapa metrik yang lama itu udah nggak cukup. Terus, kita kenalan sama alat baru yang revolusioner. Kita bakal bongkar 4 perspektif utamanya. Lihat gimana semuanya saling nyambung. Dan yang paling penting, gimana ini semua bakal mengubah peran Anda sebagai seorang akuntan modern. Oke, yuk langsung kita bahas solusinya. Alat canggih yang kita bicarakan dari tadi ini namanya Balance Scorecard. Dan ini bukan sekedar rapor kinerja biasa ya, ini adalah peta strategi Anda. Jadi, balance scorecard itu apaan sih? Gampangnya gini, ini tuh semacam dashboard super canggih yang ngasih para manajer pandangan 360 derajat soal bisnis mereka. Kata kuncinya satu, komprehensif. Jauh lebih dari sekedar angka laba dan rugi. Anggap aja balance scorecard ini kayak penerjemah handal. Dia itu nerjemahin visi besar perusahaan yang kadang-kadang kan ngawang-ngawang tuh jadi aksi nyata yang bisa dimengerti semua orang. Dari CEO sampai staf di lapangan, semua orang jadi paham. Oh, jadi ini kontribusi saya buat tujuan besar kita. Ini jembatan antara strategi di atas kertas dan eksekusi di dunia nyata. Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya balance scorecard. 4 perspektif intinya. Anggap aja ini seperti 4 lensa yang berbeda buat ngelihat bisnis kita secara utuh. Biar nggak abstrak, kita bakal pakai contoh nyata dari sebuah perusahaan properti migas, namanya PT Kojo. Kita mulai dari kandang kita sendiri ya, keuangan. Ujung-ujungnya kan, semua strategi harus cuan, bener nggak? Perspektif ini ngejawab pertanyaan simpel, strategi kita ini ngasilin untung nggak? Ini adalah bottom line yang memastikan bisnis kita tetap sehat. Coba lihat deh cara PT Kojo, mereka nggak cuma lihat laba total doang, mereka ngukur ROA buat tahu seberapa efektif aset-asetnya menghasilkan duit. Mereka bedah net margin dan bauran pendapatan buat nemuin mana sumber keuntungan yang paling subur. Ini bukan cuma angka, ini diagnosis kesehatan finansial mereka. Oke, duit datangnya dari mana? Ya dari pelanggan dong. Makanya perspektif kedua ini ngajak kita keluar dari tempurung kantor dan nanya, siapa sih yang mau kita layani dan gimana caranya kita bisa menaklukkan hati mereka? Soalnya tanpa pelanggan yang seneng, ya nggak bakal ada angka finansial yang bikin seneng juga. PT Kojo ini pinter. Mereka fokus banget sama klien di industri migas. Dan mereka nggak main tebak-tebakan loh. Mereka aktif ngukur kepuasan klien pakai survei. Mereka lacak pertumbuhan pangsa pasar mereka. Dan yang paling penting, mereka hitung berapa banyak klien yang balik lagi. Ini bukti nyata seberapa jago mereka melayani pasar. Target finansial udah, pelanggan udah jelas. Sekarang waktunya kita turun ke ruang mesin perusahaan, proses bisnis internal. Pertanyaannya, proses mana sih yang harus kita jago banget biar bisa bikin pelanggan puas dan target keuangan tercapai? Ini semua soal keunggulan operasional. Di PT KO, mereka tahu banget proses mana yang krusial. Mereka ukur tingkat kesalahan buat jaga kualitas. Terus, mereka pantau waktu siklus layanan biar cepat dan efisien. Dan yang paling keren, mereka lacak pendapatan dari layanan baru. Ini bukti kalau mereka terus berinovasi. Dan ini dia fondasinya. 3 perspektif tadi itu kan hasil ya. Nah, perspektif keempat ini adalah sumbernya, pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini bertanya, kita punya orang, sistem, dan budaya yang pas nggak buat terus jadi lebih baik? Tanpa fondasi ini, 3 tujuan yang lain itu cuma mimpi. PT Kojo paham banget harus investasi di mana. Mereka gembleng profesionalisme pegawainya, mereka genjot pengembangan teknologi, dan mereka bangun budaya kerja yang patuh dan solid. 3 pilar inilah yang menopang kesuksesan jangka panjang mereka. Nah, ini dia bagian paling kerennya.
Keempat perspektif ini tuh bukan sekedar daftar checklist loh, mereka nyambung jadi satu, membentuk sebuah rantai sebab akibat yang super logis. Mereka menceritakan kisah strategi perusahaan dari A sampai Z. Coba perhatikan alurnya. Kalau PT Kojo investasi ke profesionalisme karyawan, maka kualitas layanan internal mereka pasti naik. Layanan yang lebih oke akan menciptakan klien yang lebih puas dan loyal. Dan klien yang loyal pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Tuh kan, semuanya nyambung. Inilah yang namanya peta strategi. Terus, apa artinya ini semua buat kita, para akuntan? Wah, ini perubahan besar. Ini adalah evolusi peran. Dengan balance scorecard, kita bukan lagi sekedar tukang catat skor yang cuma ngelaporin masa lalu. Kita jadi mitra strategis, seorang pencipta nilai yang ikut ngebentuk masa depan. Bedanya jelas banget, manajemen model lama itu kayak pakai kacamata kuda, fokusnya cuma keuangan. Nah, pendekatan BSC ini pandangannya luas, komprehensif. Manajemen tradisional seringkali antar departemen nggak nyambung. Sementara BSC menciptakan alur cerita sebab akibat yang koheren. Dan yang penting, kita bergeser dari fokus internal melulu, jadi lebih seimbang antara urusan di dalam dan tuntutan dari luar. Jadi, inilah kekuatan supernya BSC. Dia menciptakan rencana strategis yang 1. Komprehensif, karena ngelihat dari 4 sisi. 2. Koheren, karena tiap tujuan saling nyambung. 3. Seimbang, antara internal dan eksternal. Dan yang paling kita suka, 4. Terukur. Apa yang tadinya abstrak, sekarang jadi bisa dikelola pakai data. Pada akhirnya, balance scorecard ini adalah alat yang ngebuka cakrawala kita, jauh melampaui dunia debit dan kredit. Ini peta buat kita ngerti, ngukur, dan ngelola apa yang benar-benar penting dan menciptakan nilai. Jadi, ingat ini baik-baik. Akuntan modern itu nggak cuma ngitung nilai, mereka ikut ngebantu menciptakannya.